Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 8 Januari 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Orang yang lemah lembut. Sebelum kita melanjutkan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan jaga kami sampai kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Orang yang lemah lembut. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 29 ayat 19, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sekali lagi Yesaya 29 ayat 19, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga, rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Kelemah lembutan itu sabar dan bekerja untuk mendapatkan bahagia dalam segala keadaan. Kelemah lembutan adalah selalu bersyukur dan membuat nyanyian kebahagiaan tersendiri, membuat melodi dalam hati kepada Tuhan. Kelemah lembutan akan mengalami kekecewaan dan kesalahan dan tidak akan membalas. Kelemah lembutan bukan berarti diam dan bersungut. Sebuah temperamen murung adalah kebalikan dari kelembutan, karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain, dan tidak mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Jiwa yang lemah lembut dan tenang tidak akan pernah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi akan menyangkal diri dan menemukan kepuasan manis dan kepuasan sejati dalam membuat orang lain bahagia. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Orang yang lemah lembut. Contoh kelemah lembutan atau contoh orang yang lemah lembut adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saudara, dari ayat firman Tuhan kita hari ini, Yesaya 29 ayat 19, dalam keadaan kita, itu sebenarnya menjadi sarana untuk kita menjadi orang yang lemah lembut, dibanding dengan kalau kita hidup mungkin memiliki karakter yang kasar. Bisa saja kesederhanaan kehidupan kita membuat kita menjadi orang yang lemah lembut, tapi itu juga bukan berarti. Bisa saja ketika kita hidup sederhana pun kita menjadi orang yang kasar dalam kata-kata, dalam tindakan kita. Tapi lewat pelajaran kita hari ini, Yesus menjadi patokan utama kehidupan yang lemah lembut, atau kelemah lembutan itu ada pada diri kita. Dan untuk mendapatkan kelemah lembutan, kita harus sadari bahwa itu adalah anugerah yang berharga yang diberikan kepada kita. Dan itu perlu dilatih, diulang-ulangi dalam kehidupan kita. Kalau saya dan saudara mau menjadi orang yang lemah lembut, maka kita harus berlatih tiap waktu. Bersabar itu intinya. Dan kalau bersabar itu berarti ada penyangkalan diri di dalamnya. Artinya bahwa saya dan saudara harus menyangkal diri
untuk bersabar, untuk tidak cepat emosi, untuk tidak cepat marah, untuk memiliki sifat yang lemah lembut. Mungkin bagi beberapa orang berkata bahwa orang sabar itu rugi. Ya, jadi bersabar menjadi rugi menjadi orang yang sabar. Tetapi sebenarnya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kita pagi hari ini, bahwa menjadi lemah lembut adalah sebuah keuntungan yang hanya didapat di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara mau belajar menjadi seorang yang lemah lembut, belajarlah dari penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini. Ada komitmen yang baru dalam hidup kita, belajar dari Yesus, belajar bersabar, menghadapi setiap tantangan hidup itu dengan kesabaran, maka di sana akan ada roh kelemah lembutan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi ini. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan tuntunan kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh pendengaran renungan pagi di mana saja berada. Biarlah kasih Allah menyertai kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.